Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari Arif Hidayat SPD, Fajrianur SPD, Suryani SPD, Mas Rita SPD, dan Fitriana SPD. Pada kesempatan ini, kami berlima akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks. Di sini ada tabel yang mana di dalamnya mencakup contoh kegiatan atau perilaku akar penyebab, dampak negatif, dan solusi permasalahan. Langsung saja kita masuk ke sikap yang pertama, sikap tidak akuntabilitas dalam bentuk transparansi dan akses informasi. Di sini ada dua contoh kegiatan atau perilaku. Yang pertama, kepala sekolah tidak memberitahukan jadwal pelaksanaan UAS yang telah disepakati oleh seluruh kepala sekolah di tingkat kabupaten kepada Dewan Guru dan Kasih Kurikulum. Akar permasalahan: kurangnya sosialisasi dan koordinasi informasi kepada bawahan. Dampak negatif: terjadi kebingungan dan perdebatan antara Dewan Guru dan Kasih Kurikulum mengenai jadwal pelaksanaan UAS. Solusi permasalahan: mengadakan rapat koordinasi dan penyampaian informasi mengenai jadwal UAS tersebut kepada oleh pihak kepala sekolah. Yang kedua, contoh kegiatan atau perilaku: ketidaktransparanan bendahara sekolah terkait penggunaan dana BOS. Akar permasalahan: tidak melaksanakan rapat penyusunan anggaran secara terbuka dan transparan. Dampak negatif: dana BOS disalahgunakan. Solusi permasalahan: mengadakan rapat terbuka mengenai penyusunan dan penggunaan dana BOS tersebut. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas dalam konteks praktik kecurangan dan perilaku korup. Contoh kegiatan atau perilaku yaitu yang pertama, pungutan liar untuk dokumen tertentu. Akar penyebabnya adalah keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Sedangkan dampak negatifnya adalah birokrasi tidak efisien, matinya etika sosial politik. Kemudian solusi pemecahannya adalah strategi perbaikan sistem, memantau pelayanan publik. Kemudian contoh kedua kegiatan atau perilaku menggunakan kwitansi kosong. Akar penyebabnya adalah pengungkapan. Dampak negatifnya runtuhnya otoritas pemerintah. Kemudian solusi pemecahannya adalah pemberian edukasi dan kampanye tentang bahaya korupsi. Baik, untuk bagian yang ketiga tentang akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya negara. Contoh kegiatan atau perilaku: A. Menggunakan fasilitas transportasi milik pemerintah untuk kepentingan pribadi. Akar penyebabnya adalah pemanfaatan jabatan yang diberikan hak penuh untuk menggunakan alat transportasi. Dampak negatif yang akan ditimbulkan adalah alat transportasi dinas akan cepat rusak atau diservis.
Kemudian, mobilitas dalam ruang lingkup kedinasan akan terhambat. Solusi permasalahannya yaitu pemeriksaan dan pembinaan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang harus menegur. Contoh kegiatan perilaku yang kedua adalah menggunakan mesin printer untuk kepentingan pribadi. Akar penyebabnya yaitu kurangnya rasa malu karena telah menggunakan printer untuk kepentingan pribadi. Kemudian, tidak adanya rasa cinta dengan profesi yang diemban dan tidak ada rasa takut dengan peraturan yang ada. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah mesin printer akan cepat rusak dan terganggunya aktivitas dalam menyelesaikan tugas kedinasan. Solusi permasalahannya yaitu identitas barang milik negara wajib harus diperjelas lagi. Yang keempat, akuntabilitas dalam konteks penyimpanan, penggunaan data dan informasi pemerintah. Contoh kegiatan perilaku yang pertama, memakai data siswa untuk keperluan pribadi. Akar penyebab untuk mendapat keuntungan pribadi. Dampak negatif, data siswa dipakai untuk kejahatan. Solusi permasalahan, pimpinan membatasi akses untuk data siswa. Contoh kegiatan perilaku yang kedua, data pegawai diperlihatkan kepada orang lain. Akar penyebab, tidak paham dalam pengerjaan. Dampak negatif, bisa disalahgunakan. Solusi permasalahan, belajar untuk memahami dan mengerjakan sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks konflik kepentingan. Contoh kegiatan atau perilaku. Yang pertama, pemberian nilai kepada siswa untuk kenaikan kelas. Akar permasalahan, ada keterkaitan keluarga antara guru dengan siswa. Misal, ada seorang siswa di sekolah tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dan guru yang ada di sana. Orang tua siswa meminta guru tersebut untuk memberikan nilai yang terbaik kepada anaknya, sedangkan anaknya berada di nilai yang cukup kurang memuaskan. Dampak negatifnya, kecemburuan sosial, siswa yang lain bisa kehilangan semangat dalam belajar. Solusi permasalahan, guru harus tetap memberikan nilai sesuai dengan hasil kerja siswa. Contoh kegiatan atau perilaku yang kedua yaitu guru menjual buku LKS kepada siswa, sedangkan siswa tidak diperbolehkan lagi membeli buku di sekolah. Akar permasalahan akan membuat seorang guru malas dalam bekerja, baik itu membuat soal. Dampak negatifnya yaitu pada pengeluaran orang tua siswa yang akan bertambah banyak. Solusi permasalahan, guru membuat soal sendiri untuk diberikan kepada siswa dengan gratis. Demikian pemaparan tugas dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.